YouTube channel kami Mujahidin FM Pontianak, radio dakwah Anda. Jangan lupa like dan subscribe sebelum nonton ya. Sebelumnya perkenalkan, saya V, saya Lut, saya Eri, dan saya Mila. Dan untuk ibu Mila yang penasaran kita hari ini mau ngapain, stay tune. Oke, lanjut yang kedua. Naik ya? Naik nih, games kedua berarti nih. Kedua. Cuma nanya-nanya ya? Nggak pakai ini lagi? Masih pakai Enggak. Biasanya kakak nih kalau biasanya cuma di rumah aja, apalah buat tuh? Boleh dijawab dari pertama Kak Vera? Oh, saya ya, salah posisi ini. Kalau di rumah suka baca. Apapun yang bisa dibaca, tapi paling suka baca. Tidak bisa di tip ya, baca Quran. Masya Allah. Apapun yang bisa dibaca ada calon yang baik. Oke, lanjut. Tapi yang positif ya. Iya, Kak Nur. Oh, gini ya. Oh, muter begini. Kalau saya lebih suka kumpul-kumpul sama keluarga sih, jadi lebih suka kayak ngomong-ngomong, paling ngaco mama masak, ngaco ya bukan bantu, ngaco nyicip kayak gitulah. Tapi kumpul jangan kebanyakan kan social distancing. Iya. Orang ya maksimal ya. Sama mama di rumah boleh, sama tetangga kurangi. Wajar kan ngumpul sama mama calon. Oke. Amin. Kak Eri? Kalau saya lebih seringnya ke mencoba menu yang baru, menu masakan yang baru, atau juga kita punya satu kegiatan yang kadang dilakukan oleh pria sebenarnya. Ya, merubah posisi kursi, lemari, ya. Lanjut. Kak Mila? Nah, sama kayak Terry, jadi saya juga karena sering masak ya dan suka masak, kebiasaan di rumah kalau lagi boring ya masak. Tapi serius, Tapi kayak kok- semua perempuan kayak gitu deh ya. Tapi kalau aku juga misalkan kayak gitu. boring, kalau boring masakannya nggak ngaruh Kak? Ya, jadi enak atau lebih enak atau gimana nih? Biasanya masak itu cikal bakalnya dari melihat video masak. Berarti sebenarnya hobinya lihat video masak. Video Iya. masak. Tapi Jangan jangan halu. itu memang para perempuan kan memang udah. A few moments later. Apa pengalaman paling berkesan di Mujahidin FM? Siapa nih? Dimulai dari Kak Nur dulu boleh? Apa ya? Paling berkesan itu ketika ngomel-ngomelin kru. Apalagi kalau misalnya kru yang suka makan bungkus makan bungkus. Aduh, siapa lagi? Cantik nih. Video tentang bungkus permen itu sudah diupload ya? Sudah diupload ya, Bang, silakan. Jadi paling suka momen ketika ngomelin kru sih, itu lebih berkesan karena ketika kita ngomelin mereka berarti kan kita peduli tuh sama dia. Jadi tuh rasa kekeluargaannya lebih Jadi sebenarnya tadi itu salah kita nulis. apa harus kita tulis tuh ngomel kan? Iya, Paling suka ngomel. Paling suka ngomel. Lanjut ke Eri. Kalau saya sendiri, yang paling menyenangkan ya, ketika harus berpikir keras untuk kemajuan Mujahidin FM. Karena berpikir itu bisa menjadikan kita memiliki sesuatu tujuan. Tetapi bagaimana sih cara mendapatkan tujuan tersebut? Itu tentu saja tidak harus dengan berpikir yang sangat simpel ya. Tetapi berpikir keras itu tujuannya bagaimana sih kita bisa melakukan sebuah hal yang memang positif demi kemajuan Mujahidin FM. Itu aja. Sekian mungkin Terima kasih. Kak Mila? Dilanjutkan dari Kak Mila. Nah, kalau yang paling mengesankan untuk sampai saat ini, saya masih ingat ya. Jadi pas pertama kali dikasih tahu bahwasannya saya lolos dan bisa masuk di Radio Mujahidin FM, karena memang kepengen jadi penyiar radio itu dari zaman SMA. Dan alhamdulillah setelah kuliah tercapai. Itu momen paling mengharukan ya. Seperti itu. Oke. Kak Vira? Kak Vera? Vira di kampung. Momen paling mengesankan sebenarnya hampir sama kayak Mila, sama itu ketika pertama kali. Tapi kalau Mila kan pertama kali diumumkan, kalau Vera tuh yang pertama kali masuk studio, terus kemudian ditinggalin dan senior-senior pada di luar memantau lewat radio pemantau dan kita dibiarin di dalam. Pertama kali megang alat Tekan nggak? deg-degan banget sumpah. Itu tuh ya sampai panik sendiri gitu. Kalau sekarang kan kayak bisa multitasking gitu ya. Iya, sambil main HP, sambil operator, sambil siaran, bahkan kadang-kadang sebelahnya sambil update status gitu kan. Status ya. Nah,
kalau dulu pertama kali itu benar-benar gelabahkan dan tidak terlupakan karena yang paling berkesan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pengalaman paling sedih di Mujahidin FM. Udah. Iya. Ini sedihnya bahagia dan tidak bahagia kah? Pokoknya sedih lah. Nah, pokoknya sedih bisa mengharukan gitu lah ya. Boleh dimulai dari Kak Erira. Oke. Sebenarnya kalau untuk pengalaman yang sedih itu adalah ini lebih ke bukan ke Mujahidin FM-nya, tapi lokasinya di Mujahidin FM. Ketika ban motor saya kempes di sore hari di bawah menara. Jadi tahu sendiri kan ya Iko Villa dan juga teman-teman di sini, jarak kita untuk ke jalan itu lumayan jauh dan saya harus mendorongnya. Dan pada saat itu tidak ada Iwan yang bertugas karena kita manajemen pulangnya kan sore jam 4. Nah pada saat itu memang Iwannya nggak ada, jadi terpaksa saya harus mendorong motor dengan ya semangat. Itu aja sih sedihnya, nggak ada perasaan sedih yang lain. Alhamdulillah. Kak Mila? Nah, mungkin ini tidak bisa dikategorikan sedih ya. Ini cuma pengalaman lah. Mengharukan atau Sedikit. Nah, jadi kalau bagian tersedih di versi saya masih ya sama kayak menyenangkan tadi, mengharukan tadi. Masa-masa awal pertama kali menjadi kru Radio Mujahidin FM, yaitu ketika dulu belum ada motor. Jadi perjuangan banget untuk bisa sampai ke studio terus siaran dan baliknya lagi nebeng sama teman. Nah itu sih, karena nggak punya kendaraan, mau berangkatnya harus mikirin kira-kira harus nebeng siapa, pulangnya harus nebeng siapa lagi, kayak gitu. Kak Vira? Kak Vera. Kak Vera. kita lagi ketapang. Sebenarnya kalau misalnya sedih ya hampir nggak ada sih kalau sedih, soalnya kan di sini benar-benar yang kalau Ibu Villa tahu di sini itu benar-benar kekeluargaan. Jadi semuanya harus makan, terus semuanya harus senang, pokoknya semua kita berbagi. Jadi kayaknya kalau sedih-sedih banget sih nggak ada lah ya. Tapi kalau susah mungkin kalau susah ada, kalau susah ada. Itu zaman ketika masih belum ada penyiar di angkatan Mila ya, belum ada penyiar di angkatan Mila. Itu tuh maksudnya zaman susahnya itu ada ketika megang banyak jam siar, tapi kemudian masih kuliah. Jadi tuh yang waktu ya. Kemudian juga ketika misalnya 10 hari terakhir jelang Ramadan, teman-teman udah pada pulang kampung, jelang Lebaran ya. Jelang Lebaran. Teman-teman pulang kampung, jadi malamnya di masjid, terus nggak pakai pulang langsung ke sini, habis ke sini terus ke kampus, langsung balik lagi ke sini, ke kampus lagi gitu. Akhirnya yang kayak perjuangan. Kak Nur? Apa ya? Nggak ada. Senang terus kayaknya di sini. Nggak ada sedih kayaknya. Dibilang berapa? Nanti di belakang lagi ya. Mungkin susahnya. Susahnya. Oh iya pernah waktu itu pernah kehujanan, jadi memang nakal karena nggak punya mantel kan di motor, jadi waktu itu kehujanan asli full basah sekali, dan itu juga karena manajemen waktu kurang baik sih, makanya jadi mepet-mepet gitu kan, kena hujan lah tuh di jalan, nggak sempat berteduh, akhirnya sampai di sini basah-basah dan bersiaran dengan menggunakan mukena, dan itu ada narasumbernya. Totalitas. Keren. Harus ya, Jadi kayak memalukan deh. Pakai mukena siaran gitu ya. Mukena ini. Yang pasti tidak menerawang. Iya betul. aman. Oke. Selanjutnya, jadi di depan kakak-kakak tuh udah ada papan pernah ndak pernah. Silakan ambil. Papan. Pernah, tanda tidak pernah. Tidak pernah. Kita masih main tanya jawab, tapi sekarang Hah? Nggak ada. Tidak ada. Tapi sekarang tak perlu dijelaskan. Kami ini tantangan kejujuran. Jawab ya pernah atau tak pernah. Pakai papan kertas itu, oke? Aduh, jangan sampai air nih. Jadi saya mulai ya. Pernah atau tidak kakak-kakak ini kesal sama kru radio? Ini pernah pasti. Oke, pertanyaan kedua. Pernah enggak kakak-kakak nih seharian enggak makan di radio? Oh, beda kasta. Makan itu nomor 1. harus ada tenaga. Oke. Selanjutnya, pernah enggak kakak-kakak ini mageran di radio? Mageran, malas gerak di radio. Malas-malasan di radio. So pasti dong. Selanjutnya, Sedap di radio. pernah atau tidak kakak-kakak merajuk sama kru radio? Merajuk. Merajuk. Ini
tapi merajuk. Tapi maksudnya merajuknya maksudnya Merajuk kesal. kesal kayaknya pasti pernah lah kesal sama radio. Jangan. Tapi sampai merajuk nggak pernah. Nah, merajuk udah pernah. Marah iya. Marah iya. Jadi marah merajuk nih. Merajuk. Udah lah. Merajuk. Nah, kalau marah iya. Saya merajuk. Tak boleh diganti. Boleh diganti deh. Marah nggak pernah. Nggak boleh ganti kak. Udah lah, nggak bisa boleh, nggak boleh. Nggak boleh. Diam lah. Pernah atau tidak kakak tidur di radio? Nginep bermalam kan? Tidak tidur siang gitu. Siang. Pernah. Selanjutnya, pernah atau tidak kakak-kakak ini makan betapok di radio? Makan betapok itu. Oh pernah. Pelit nih. Ketika orang lagi puasa Ramadan, kita pas lagi nggak puasa, betapa makan kurma kan? Pantry. Tidak pernah sih. Pasti ketahuan. Saya bukan betapok. Ya segini. Isinya nggak ada tempat betapok. Pernah atau tidak kakak-kakak ini malas nak siaran? Oh no. Manusia ya. Sesuatu yang memang menerpa menerjang semua jiwa. Tapi selama ada pengganti aman. Coba sekali ya. Ke atas kan? Mulai ya, 1, 2, 3. 1. 3. Lagi.